Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu lagi dalam perkuliahan online. Untuk hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal. Baik, sebelum masuk ke sub pokok bahasan dari materi hari ini, terlebih dahulu kita harus tahu tentang outcome learning pada pembelajaran hari ini. Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah di hari ini, diharapkan mahasiswa mengetahui tentang definisi dari gagal ginjal, klasifikasi, patofisiologi, dan asuhan keperawatan khususnya pada pasien dengan gagal ginjal. Ya, baik. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, membahas tentang gagal ginjal. Sebelumnya kita hari ini tidak perlu membahas lebih dalam tentang konsep dari gagal ginjal karena konsep gagal ginjal itu kemarin sudah dibahas di keperawatan medikal bedah. Akan tetapi kita akan mereview tentang uh, konsep dari gagal ginjal tersebut. Jadi tidak perlu sampai dalam, tetapi nanti kita lebih tekankan kepada asuhan keperawatan kritis, apa saja dari mulai pengkajian sampai dengan diagnosa yang mungkin muncul khususnya di keperawatan kritis. Ya, kita masih review yang pertama dengan gagal ginjal. Untuk gagal ginjal sendiri masih ingat dibagi menjadi berapa klasifikasi? Ada dua klasifikasi di gagal ginjal. Yang pertama adalah gagal ginjal akut, ya. Gagal ginjal akut, di mana untuk definisi dari gagal ginjal adalah suatu kelainan atau gangguan di mana ginjal tersebut sudah tidak bisa melakukan fungsinya secara normal. Ya. Jadi di ginjal itu ada, kalau kita lihat anatomisnya, ada yang mulai dari glomerulus, nefron, ya, kemudian ada tubulus ginjal, ya, sampai dengan uh, sistem urinaria di ginjal tersebut. Nah, di mana pada gagal ginjal akut adalah suatu kelainan di mana terjadi kerusakan pada nefron, khususnya pada glomerulus, yang secara akut atau secara mendadak. Ya, akan tetapi pada gagal ginjal akut ini itu bisa disembuhkan. Ya. Biasanya penyebabnya kita lihat di sini ada penyebab gagal ginjal akut prerenal, ada renal dan postrenal. Di mana prerenal ini biasanya terkait dengan berkurangnya aliran darah yang menuju ke ginjal. Nah, pada penyebab dari gagal ginjal akut dari prerenal ini salah satunya adalah di mana ginjal itu kekurangan darah yang diakibatkan oleh terjadinya satu hipovolemia, dehidrasi, atau obat-obatan diuresis. Ya, di mana pasien ini mengalami pengeluaran cairan, ya, darah yang banyak atau obat-obat diuresis yang sifatnya menarik cairan, maka darah tersebut akan berkurang menuju ginjal. Itu akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut. Yang kedua adalah renal. Renal ini sendiri penyebabnya terjadi pada glomerulusnya itu sendiri, di mana terjadi proses suatu peradangan, biasanya itu proses peradangan pada glomerulus ataupun sepsis. Nah, proses peradangan pada glomerulus sehingga glomerulus ini itu adalah fungsinya untuk menyaring darah untuk dijadikan sel-sel menyaring darah yang nantinya akan disusun kembali, akan diserap kembali sebagian dan akan dibuang sebagian untuk limbahnya. Nah, di mana glomerulus yang sudah rusak ini karena ada beberapa faktor. Ya, biasanya ada peradangan, ada infeksi ataupun sepsis. Ini terjadi karena di area renal yang menyebabkan gagal ginjal akut.
Yang terakhir adalah postrenal. Ya. Jadi postrenal ini biasanya terjadi pada terganggunya aliran urin dari ginjal. Ya, harusnya hasil sisa buangan darah itu bentuknya adalah urin. Ya, tetapi karena urin tidak bisa keluar dari ginjal menuju ke uretra, vesika urinaria dan ureter, di situ mungkin ada sumbatan, kemudian ada cancer, ya, dan ada hal yang lain sehingga urin ini akan tertumpuk di dalam ginjal yang akan menyebabkan terjadinya gangguan kerusakan pada tubulus ginjal atau pos ginjalnya. Kemudian pada pasien dengan gagal ginjal kronis, faktor penyebabnya adalah ada beberapa faktor. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi bisa pyelonefritis, bisa glomerulonefritis. Ada penyakit-penyakit vaskuler, hipertensi. Ya, ada juga dikarenakan adanya gangguan pada jaringan penyambung seperti SLE, poliartritis nodosa, ya, sklerosis sistemik progresif. Kemudian gangguan kongenital, ya, penyakit-penyakit metabolik seperti DM. Ya. Kemudian ini yang menjadikan terjadinya kerusakan yang sangat luas khususnya pada daerah ginjal atau di daerah glomerulus, karena glomerulus, jaringan atau nefron-nefron yang ada di sel-sel glomerulus ini kalau sudah rusak dan luas itu sudah tidak bisa untuk berregenerasi lagi. Untuk klasifikasi pada pasien gagal ginjal, khususnya pada gagal ginjal kronis, dibagi menjadi 3 stadium. Ada stadium 1, di mana stadium 1 ini terjadi penurunan cadangan ginjal pada stadium kadar kreatinin serum normal dan penderita tidak menimbulkan gejala. Pada stadium 2 ini biasanya terjadi insufisiensi ginjal atau sudah mengalami penurunan metabolisme dari ginjal. Lebih dari 75% jaringan yang sudah rusak, ya, jaringan pada ginjal atau jaringan glomerulus pada ginjal yang sudah rusak lebih dari 75%. Kemudian BUN atau blood ureum nitrogen ini meningkat. Ini adalah hasil sisa sekresi dari ginjal, dan kreatinin itu juga akan meningkat. Stadium 3 ini adalah terjadi gagal ginjal di stadium akhir atau uremia. Ya, biasanya sudah terjadi lebih dari 90% jaringan yang sudah rusak di glomerulusnya. Nah, ini pembagian gagal ginjal kronis berdasarkan dari penurunan laju filtrasi glomerulus. Ada 5 stadium. Nah, stadium 1 ini terjadi kelainan ginjal yang ditandai dengan laju filtrasi glomerulus yang masih normal atau lebih dari 90 ml per 1,73. Stadium 2 terjadi kelainan ginjal dengan LFG antara 60 sampai 89. Stadium 3 ini terjadi kelainan ginjal dengan LFG antara 30 sampai 59. Kemudian stadium 4 ini terjadi kelainan ginjal dengan LFG antara 15 sampai 29.
stadium 5 ini terjadi kelainan ginjal dengan LFG kurang dari 15 ml per menit atau stadium akhir. Ini dilihat dari LFG-nya. Nah, untuk menghitung glomerulus filtrasi rate, ini ada beberapa rumus, di mana rumusnya ini adalah clearance creatinine mili per menit 140 dikurangi dengan umur pasien dikali berat badan dalam kilogram dibagi 72 dikali dengan hasil kreatinin serum dari pasien tersebut atau nilai laborat. Nah, ini untuk pasien laki-laki. Kalau pasien perempuan ini tinggal dikalikan dengan 0,85. Nah, ini merupakan pathways dari gagal ginjal kronis, di mana kita lihat dari tanda penyebabnya atau etiologinya, mulai dari infeksi, mulai dari gangguan vaskuler, ada zat toksik, ada obstruksi saluran kemih. Ini yang akan menyebabkan terjadinya penurunan pada glomerulus filtrasi rate. Akibat terjadi penurunan pada glomerulus, maka lama-kelamaan terjadi yang namanya gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis di sini bisa menyebabkan terjadinya yang pertama sekresi protein, retensi natrium, kemudian sekresi eritropoiesin juga turun. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penurunan atau gangguan pada sekresi protein, di mana terjadi penurunan pada sekresi protein, maka akan mengalami yang namanya sindrom uremia, di mana sindrom uremia ini akan menyebabkan terjadinya ospatemia dan pruritus yang menyebabkan terjadinya gangguan integritas kulit di sini. Nah, kemudian dari sindrom uremi, karena terjadinya penumpukan protein, sisa-sisa protein yang tidak bisa dibawa oleh ginjal, maka dia akan tertimbun di dalam kulit yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna kulit, biasanya menjadi gelap, ciri khas pasien dengan gagal ginjal kronis. Kemudian pada sindrom uremi juga akan menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan asam dan basa di dalam darah. Produk asamnya meningkat, kemudian akan mengalami peningkatan asam lambung, maka akan terjadi iritasi pada area lambung. Bisa terjadi tanda gejalanya, bisa terjadi mual, muntah, perdarahan lambung, hematomesis ataupun melena, sehingga pasien terjadi anemia. Pada gangguan retensi natrium, gangguan retensi natrium ini akan menyebabkan terjadinya cairan ekstraseluler ini meningkat, maka akan menyebabkan terjadinya tekanan kapiler ini akan naik, sehingga volume intrainisial itu akan meningkat, maka akan terjadi kelebihan volume cairan. Dengan peningkatan volume cairan di dalam seluler, maka prelude, beban jantung ini akan meningkat, maka akan terjadi tanda gejalanya adalah hipertrofi pada ventrikel kiri. Ini akan menyebabkan gagal jantung. Kemudian dari sekresi eritropoiesis yang turun, sekresi eritropoiesis yang turun ini akan menyebabkan terjadinya
produksi hemoglobin atau sel darah merah yang turun. Ya, maka akan terjadi penurunan oksihemoglobin, ya, atau pengikatan hemoglobin ke dalam darah itu berkurang, sehingga pasien akan mengalami penurunan kelemahan dan intoleransi aktivitas di sini. Nah, ini ya, jadi untuk diagnosa keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal ini bisa ada beberapa diagnosa yang aktual. Ada gangguan integritas kulit, resiko gangguan nutrisi, gangguan perfusi jaringan, intoleransi aktivitas, gangguan pertukaran gas, ya, kemudian kelebihan volume cairan. Ya, baik. Kita masuk ke asuhan keperawatan pada pasien dengan CKD. Ya, khususnya nanti di keperawatan kritis atau di ruang ICU ya. Jadi di ruang ICU nanti mungkin pasien-pasien ini sudah mengalami komplikasi ke arah yang lebih kompleks. Yang pertama, apa saja yang harus dikaji pada pasien dengan CKD? Identitas, ya. Pada gagal ginjal kronis terutama terjadi pada usia-usia lanjut, ya, karena terjadi di generasi pada usia-usia lanjut, penurunan fungsi pada sistem organ. Kemudian kita kaji keluhan utama. Biasanya keluhan utama ini sangat bervariasi, mulai dari output urin yang jumlahnya sedikit atau pasien ini tidak bisa mengeluarkan atau BAK, kemudian penurunan kesadaran, penurunan nafsu makan, mual muntah, dan nafas berbau ureum, kemudian gatal pada area kulit. Ini adalah ciri khas pada pasien gagal ginjal kronis. Kemudian kaji riwayat kejadian, ya, onset, penurunan kesadaran mulai kapan, perubahan nafas, pola nafas, kelemahan fisik, perubahan pada kulit, dan adanya nafas yang berbau amoniak. Kemudian kita kaji riwayat penyakit dahulu, apakah pasien ini pernah menderita gagal ginjal akut, infeksi saluran kemih, payah jantung, ya, BPH, prostat, ya, batu, ya, kemih, ya, pasien dengan DM, dan yang lain-lain. Ya, kemudian kita kaji juga apakah pasien ini mengalami alergi pada obat-obatan tertentu. Kemudian kita lihat kondisi umum KU pasien. Biasanya pasien ini tampak lemah, ya, terlihat penurunan kesadaran mulai menurun, ya, kemudian TTV biasanya terjadi peningkatan respirasi rate yang meningkat, ya, dan tanda tekanan darah yang meningkat pada pasien dengan gagal ginjal karena disertai dengan hipertensi ringan sampai berat. Kita kaji airway-nya atau jalan nafasnya. Apakah jalan nafasnya paten, ya, terjadi obstruksi atau tidak? Ya, apakah ada tarikan pada klavikula atau nafas cuping hidung, spuntum, dan yang lain-lain. Kemudian dari breathing, kita kaji gerakan dadanya simetris atau tidak, kaji penggunaan otot-otot bantu nafas, kita lihat dengarkan auskultasi nafas. Biasanya nafasnya cepat dan dalam atau nafas closed-mouth. Ini adalah kompensasi dari terjadinya gangguan keseimbangan asam basa yang terjadi pada pasien gagal ginjal. Kemudian adanya suara nafas tambahan dan keluhan sesak napas. Kemudian pada sirkulasi kita lihat adanya kondisi uremia berat yang ditimbulkan, maka akan menyebabkan auskultasinya ditemukan adanya friction rub atau suara kasar pada saat auskultasi di area paru. Ini adalah ciri khas dari efusi perikardial.
tadi ada udim pada daerah jantung ya, atau selaput pembungkus jantung perikardial. Kemudian CRT-nya lebih dari 3, terjadi palpitasi, debar-debar, nyeri dada atau angina. Kemudian gangguan irama jantung, udim, dan penurunan perfusi perifer dan sekunder dari penurunan curah jantung tersebut. Kemudian pengajian neurologi didapatkan penurunan tingkat kesadaran, disfungsi cerebral, seperti penurunan proses berpikir, ya, disorientasi, dan yang lain. Integumen kita lihat adanya nyeri panggul, sakit kepala, nyeri pinggang biasanya pasien, kemudian kram otot, ya, gatal-gatal, ya, pruritis, ya, ini adalah ciri khas pada pasien gagal ginjal. Pada daerah abdomen adanya mual muntah, anoreksi, diare, bau mulut amonia, mukosa bibir terjadi peradangan ya, pada saluran-saluran cerna. Kemudian pada perkemihan terjadi penurunan output urin atau kurang dari 400 ml per hari sampai dengan anuria atau tidak bisa buang air kecil. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan gagal ginjal ini adalah yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan pH. Kemudian ada resiko tinggi terjadinya penurunan curah jantung. Nah, ini yang biasanya masuk ke keperawatan kritis adalah ini. Jadi pasien ini sudah sampai mengalami gangguan pola nafas, resiko penurunan curah jantung, komplikasinya sudah sampai sini. Kemudian kelebihan volume cairan, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, ya, kemudian cedera, ya, ada kerusakan integritas kulit, ketidakseimbangan nutrisi, ya, perfusi jaringan, ya. Nah, ini biasanya gangguan pola nafas dan pertukaran gas tadi ini yang menyebabkan pasien ini dirawat di ruang ICU. Ya, jadi kita kaji airway, breathing, sirkulasinya, apakah pasien ini mengalami gangguan. Kalau memang ada gangguannya, kita lakukan airway management ya, dengan terapi-terapi oksigen, ya, kemudian alat, kemudian obat-obatan. Kemudian kita sesuaikan dengan NOC dan NIC. Ya, jadi di keperawatan kritis ini pasien ini biasanya pasien gagal ginjal yang masuk dengan tadi komplikasi yang sudah multiple, yang sudah banyak. Ya, biasanya pasien gagal ginjal kronis ini dia rutin untuk dilakukan hemodialisa. Akan tetapi kalau pasien ini sudah terjadi penurunan kesadaran, maka dia akan masuk sebelum hemodialisa, dia masuk dirawat dulu. Bisa dirawat inap ataupun dirawat di ICU. Kalau kondisinya memang menurun, maka perlu monitoring yang ketat, maka pasien ini harus dilakukan monitoring di ICU. Ya, mulai dari respirasi, ya, kemudian jantungnya. Ya, kalau sudah kondisinya membaik, maka pasien ini segera untuk dilakukan hemodialisa atau cuci darah. Ya, setelah dilakukan cuci darah, biasanya kondisi pasien ini memungkinkan untuk kembali baik lagi. Ya, baik. Jadi silakan untuk direview kembali untuk materi yang tadi. Kemudian mahasiswa boleh untuk mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan
pasien gagal ginjal kronis, ya. Kemudian penata laksanaannya bagaimana, itu juga biasanya banyak di jurnal-jurnal yang terbaru. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.